Baik, ini hasil dari uji analisis variansi dua jalan ya. Kita lihat di sini tadi sudah ada penjelasan di deskriptif statistiknya, kemudian tes homogenitas sudah. Kemudian kita lihat di sini hasil ANOVA-nya seperti ini nanti ya. Oke, kita fokus di sini. Nah, di sini. Jadi ada source-nya apa? Ada model jenis JK, ada model dan JK. Jadi ini kita lihat ini adalah kita sebut ini sebagai main factor ya. Faktor utama ya. Main effect namanya, main effect ini, main effect. Jadi bagaimana model ya, apakah satu variabel model ini dia mempengaruhi daripada nilai atau prestasi. Kita lihat di signya. Oh, ternyata nilai signya ini ya, dia kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan prestasi ya pada model. Ya, ada perbedaan prestasi pada model. Kemudian untuk jenis kelamin, jadi kalau di sini kita bisa bahwa model ini mempengaruhi nilai, gitu kan. Kalau jenis kelamin kita lihat dia tidak kurang dari 0,5 maka H0 diterima sehingga kita bisa simpulkan bahwa min untuk jenis kelamin ini sama untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kemudian di sini adalah interaction effect, jadi efek interaksi. Efek interaksi ternyata kita lihat di sini adalah signya kurang dari 0,5 berarti H0 ditolak berarti ada interaksi antara model pembelajaran dengan jenis kelamin ya. Jadi ada beberapa kecenderungan kalau model tertentu ini lebih baik untuk yang laki-laki tapi untuk model yang lain itu lebih baik untuk perempuan. Seperti itu. Jadi nanti kita akan gali lebih lanjut dengan uji lanjut ya. Sekarang untuk yang bagian ini agak kita coba mencari cara ya. Tapi untuk yang model ini kita bisa lihat dengan menggunakan uji lanjutnya. Sudah ada uji lanjutnya. Sini ada posok ya. Nah, ini posoknya di sini ada antara yang posok kan kita tadi pilih yang untuk model ya, karena ada tiga nilai ya, konvensional, kooperatif, discovery. Kita lihat konvensional dan kooperatif nilai signya kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan antara prestasi siswa yang diajar dengan konvensional dan kooperatif. Konvensional dan discovery juga signya kurang dari 0,5 ya. Kemudian kooperatif dan konvensional dia ada perbedaan. Kooperatif dan discovery tidak ada perbedaan karena dia lebih besar dari 0,05. Demikian juga discovery dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih baik ya antara konvensional dan kooperatif, maka kita lihat di minnya. Konvensional dengan kooperatif. Jadi kita lihat minnya, lebih baik mana? Konvensional itu dia minnya, konvensional itu dia minnya adalah 55, kooperatifnya 80. Berarti kooperatif lebih baik daripada konvensional. Tapi Anda harus hati-hati ya. Menyatakan lebih baik itu adalah dengan melihat itu tadi, uji lanjutnya itu tadi baru dilihat rata-ratanya gitu ya. Kemudian untuk yang kooperatif dan discovery, karena ini kurang dari lebih besar 0,05, maka tidak ada perbedaan, maka dianggap sama. Kalau seperti ini, Anda sudah tidak usah lagi melihat minnya. Yang dilihat minnya itu hanya kalau signya kurang dari 0,05. Karena dia sudah dinyatakan berbeda secara signifikan. Tapi kalau tidak berbeda secara signifikan, jangan lihat minnya, karena sudah dianggap dia sama secara signifikan. Gitu ya. Jadi kesimpulan pertama kita adalah bahwa uh, ada perbedaan prestasi antara model konvensional dan kooperatif, perbedaan prestasi antara konvensional dan discovery, ya. Tapi tidak ada perbedaan antara kooperatif dengan discovery. Mungkin itu untuk yang uji lanjutnya. Nah, kemudian kita akan mencari bagaimana interaksi itu terjadi. Nah, ini baru ini ya, baru main effect ini kita bicaranya. Berikutnya kita akan coba lihat bagaimana interaksi itu terjadi. Kita akan simak penjelasan selanjutnya. Baik, kita untuk langkah berikutnya kita akan menguji interaksi ya. Jadi interaksi tadi adalah bahwa interaksi itu begini. Tadi sudah saya ceritakan bahwa ada tidak hubungan antara model dengan jenis kelamin.
Sekarang kita coba lihat dulu. Kita coba istilahnya apa ya? Memperkirakan adanya interaksi atau tidak itu bagaimana. Ada dua cara, ada yang pakai tabel, ada yang secara manual. Kita lihat saja begini. Misalkan kita lihat secara umum, secara umum ya, rata-rata laki-laki sama perempuan itu hampir sama, 54, 56 kan dia hampir sama. Tapi kalau di total ya, total ini sama ya. Laki-laki perempuan itu rata-rata apa namanya? Rata-rata nilainya sama antara laki-laki perempuan 71, 72 ya. Sekarang kita lihat di konvensional, ini rata-ratanya juga hampir sedikit ya. Tapi kalau kita lihat di kooperatif, maka ada perbedaan yang cukup cukup kelihatan ya, cukup signifikan. Ya, walaupun belum kita uji signifikansinya, tapi kita lihat laki-laki 69, perempuannya 91. Tapi di discovery ya, laki-lakinya 91, perempuannya 70. Gitu kan? Berarti ada suatu gejala bahwa sepertinya untuk kooperatif itu perempuan nilainya lebih baik daripada laki-laki, dan discovery malah sebaliknya, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara kita memprediksi adanya interaksi atau tidak. Gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat di laki-laki itu sama, nanti kalau di discovery-nya sama, kooperatifnya sama ya, tapi untuk konvensionalnya berbeda. Coba kita akan coba cek, lihat ya. Jadi kita akan melihat dulu untuk setiap jenis kelamin laki-laki itu manakah ada perbedaan tidak. Jadi untuk jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki itu ada tidak perbedaan apa namanya? Perbedaan nilai ya, perbedaan min antara model untuk khusus laki-laki. Dan untuk perempuan juga begitu. Kita kan lihat ada atau tidak perbedaan min antara tiap model untuk khusus yang perempuan. Dan sebaliknya untuk konvensional kita juga akan lihat ada perbedaan atau tidak kooperatif dan seterusnya. Sayangnya untuk di SPSS ini tidak ada satu cara ya, tidak ada cara yang langsung bisa dipakai gitu, sehingga saya coba cari-cari tidak ketemu. Nah, kita bisa kerjakan secara manual. Caranya saya akan coba split data. Kita akan lihat berdasarkan jenis kelamin dulu ya. Baik, caranya kita akan coba kita grup dulu ya. Kita grup datanya, kita split file, split berdasarkan nilai ya, nilai. Kemudian kita compare group ya. Pakai ini tadi awalnya begini ya. Ini JK-nya ini kita masukkan ke sini, ke group based on compare groups, oke. Kemudian kita klik oke ya. Oke. Kemudian selanjutnya kalau sudah kita grup, kita klik analyze, kemudian kita compare min, kemudian kita ambil one way ANOVA, karena kan setiap grup laki-laki perempuan ya, kemudian kan kita bagi lagi menjadi 3 model kan, konvensional, kooperatif sama discovery. Jadi kita pakai one way ANOVA ya. Dependent list-nya nilai, kemudian tadi seperti ini tadi. Oke. Jadi dependent list-nya ini dia nilai, kita masukkan sini. Kemudian dia faktornya apa yang mempengaruhi model ya. Jadi nanti ini kita melihat ya, untuk setiap grup kelompok jenis kelamin laki-laki atau pria itu kita akan bandingkan bagaimana prestasinya berdasarkan model. Kemudian kita ambil post hoc-nya, kita pakai skip aja. Kemudian kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita lihat, dari hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Ya. Nah, untuk ANOVA-nya, untuk laki-laki dulu, di sini ada rangkuman ANOVA-nya, bahwa ada perbedaan ya prestasi ya pada siswa laki-laki untuk masing-masing model pembelajaran, karena SIG-nya kurang dari 0,05 maka 0 ditolak, maka ada perbedaan prestasi ya dari masing-masing kelompok model untuk siswa laki-laki. Di satu sisi juga di bawah kita lihat bahwa juga ada perbedaan prestasi masing-masing model untuk kategori siswi perempuan. Nah, berikutnya kita akan lihat di hasil post hoc-nya, di uji lanjutnya. Untuk jenis laki-laki, ternyata yang berbeda itu kita lihat SIG-nya. Ada perbedaan antara konvensional dan kooperatif, dengan SIG-nya 0,05. Ada perbedaan antara konvensional dengan discovery. Ya. Sorry. Ya. Ada perbedaan antara discovery dengan
sama juga, ini sama juga. Demikian juga ini juga sama semua. Jadi untuk jenis laki-laki itu ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat mana yang berbeda. Nah, ternyata kita lihat dulu yang berbeda siapa, mana yang lebih baik gitu ya. Ini harusnya tadi ada untuk yang min ya. Sekarang kita tambahkan lagi analyze, compare min, one way ANOVA, option, kita tambahkan ke yang deskriptifnya. Ya. Oke, deskriptifnya ya. Jadi kita udah tahu, tadi udah dari uji lanjutnya ternyata ada perbedaan untuk laki-laki antara kooperatif dan discovery, kooperatif konvensional dengan discovery, dan konvensional dengan konvensional kooperatif, konvensional dengan discovery, dan kooperatif dengan discovery. Semua ada perbedaan prestasi. Sekarang kita lihat untuk yang laki-laki, kita lihat bahwa karena berbeda ya semua ya. Dari min ini kelihatan bahwa untuk laki-laki, discovery itu lebih baik daripada kooperatif, dan kooperatif lebih baik daripada konvensional. Begitu. Discovery otomatis lebih baik juga dari konvensional. Lebih baik dan tidak lebih baik itu ya dari tadi uji lanjut tadi, sigma apa sigmanya, signya apakah kurang dari 0,05 atau tidak. Dan untuk yang perempuan juga demikian kita lihat. Ada perbedaan ya, karena ini kurang dari 0,05. Ada perbedaan antara konvensional dan kooperatif, konvensional dengan discovery, dan kooperatif dengan discovery. Kooperatif dengan konvensional, kooperatif dengan discovery. Ini semua berbeda semua, ya. Karena ini semua kurang dari 0,05. Nah, manakah yang lebih baik? Siapa yang lebih baik? Kita lihat lagi minnya. Ternyata untuk perempuan itu metode yang paling baik, yang cocok, paling cocok itu adalah discovery. Kooperatif. Kemudian disusul dengan discovery, kemudian disusul dengan konvensional. Jadi dari sini kita lihat bahwa ada ketergantungan, ada interaksi antara jenis kelamin dengan modelnya. Ternyata kalau laki-laki itu paling bagus diterapkan modelnya discovery. Untuk perempuan paling bagus diterapkan modelnya kooperatif. Sehingga nanti berdampak pada bagaimana kita mengatur desain pembelajaran di kelas. Mungkin bisa membedakan, untuk perempuan kita lebih menekankan pada kooperatif, untuk laki-laki lebih pada discovery. Itu untuk contoh pembandingannya, untuk perbandingan atau uji lanjut interaksi. Kemudian untuk yang berikutnya kita juga bisa split begini. Kan kita lihat tadi kan. Sekarang kita lihat untuk yang kita grup berikutnya, kita grup berdasarkan model sekarang, ya kan? Oke, compare group. Kemudian kalau berikutnya kita akan bandingkan, karena setiap model nanti kita bandingkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka kita pakai ini independent sample t-test saja. Nah, yang jadi tesnya nilainya grupnya berdasarkan jenis kelamin. Oke. Oke, sekarang kita oke. Kita coba udah di grup tadi ya, grup berdasarkan model ya. Sekarang kita analyze pakai compare means, pakai independent sample t-test. Kita masukkan nilainya ke sini. Nilainya masukkan sini. Jenis kelamin kita masukkan sini, ya. Kita define grupnya, tadi ada jenis kelamin 1 sama 2, continue. Kemudian kita oke. Hasilnya, oke. Ini grup statistiknya ya. Kemudian di independent sample t-testnya, kita lihat. Ini besar sekali ini. Kita lihat untuk model konvensional ya, di sini ternyata dilihat dari nilai signya tidak kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, maka untuk model konvensional prestasi laki-laki sama perempuan sama. Tapi untuk kooperatif karena signya kurang dari 0,03 berarti ada perbedaan prestasi antara siswa perempuan sama laki-laki. Untuk discovery juga ada perbedaan antara siswa perempuan dan laki-laki. Caranya gimana? Bandingkan aja. Berarti untuk kooperatif ini dia lebih baik perempuannya, untuk discovery lebih baik laki-lakinya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan.